Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurdin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJC Kota Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0582393324. Video ini murni saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Tahsin Al-Quran di prodi saya Pendidikan Agama Islam, dengan tugas membacakan salah satu surat di dalam Al-Quran sekaligus mendemonstrasikan hukum bacaan nun sukun maupun tanwin. Sebenarnya tugas ini sama dengan tugas sebelumnya di sesi 2, namun yang membedakan di sesi 2 wajib membacakan surat Maryam ayat 1-5. Untuk kali ini surat yang dibaca bebas. Maka dari itu perkenankanlah saya untuk membacakan surat Al-Jin ayat 10-13 serta mendemonstrasikan hukum bacaan nun sukun maupun tanwin yang ada di dalamnya. Langsung saja kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna minnas shalihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada wa anna dhunanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendemonstrasikan hukum bacaan nun sukun maupun tanwin yang ada di Quran surat Al-Jin ayat 10-13. Telah kita ketahui bersama bahwasanya macam-macam hukum bacaan nun sukun maupun tanwin itu terbagi menjadi 4. Hal ini jika diringkas, namun kalau diperinci ada 5. Dan masing-masing dari keempat maupun kelima tersebut telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, lengkap dengan penjelasannya. Oleh karena itu, kali ini saya akan langsung menyimpulkan letak hukum bacaan nun sukun maupun tanwin tersebut di Quran surat Al-Jin ayat 10-13 ini. Yang pertama ada idhar halqi. Contoh bacaan idhar halqi bisa kita temukan pada lafaz wa anna la nadri asyarrun urida, yang letaknya berada di awal ayat ke-10 dari Quran surat Al-Jin. Di situ terdapat tanwin bertemu dengan hamzah, di mana hamzah termasuk salah satu dari huruf halqi atau huruf yang letaknya ada di tenggorokan, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idhar halqi, dan cara pembacaannya harus jelas tanpa adanya mendengung. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Contoh bacaan idgham bi gunnah bisa kita temukan pada lafaz walan nu'jizahu haraba, yang letaknya berada di akhir ayat ke-12 dari Quran surat Al-Jin. Di situ terdapat nun sukun atau nun mati bertemu dengan nun, di mana nun termasuk salah satu dari hurufnya idgham bi gunnah yang jumlahnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idgham bi gunnah. Sedangkan cara pembacaannya beda dengan yang awal, yaitu idhar halqi, karena cara bacanya harus melebur serta mendengung, sehingga kita tidak diperbolehkan membaca walan nu'jizahu haraba tanpa adanya dengung. Selain itu ada pada lafaz faman yu'min, yang letaknya ada di pertengahan ayat ke-13. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Ini sama dengan yang tadi, yaitu ya termasuk salah satu hurufnya idgham bi gunnah, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya juga sama, harus melebur dan disertai dengan dengung. Selain dua contoh tersebut ternyata ada lagi, di mana letaknya ada di akhir ayat ke-13, yaitu lafaz bakhsan wala rahaqa. Di situ ada tanwin bertemu dengan wawu, sehingga bacanya harus melebur serta mendengung. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Contoh bacaan idgham bila gunnah bisa kita temukan pada lafaz allan nu'jiza, yang letaknya berada di awal ayat ke-12 dari Quran surat Al-Jin.
Di situ terdapat nun mati bertemu dengan lam, di mana lam termasuk salah satu dari huruf idgham bila gunnah yang jumlah hurufnya hanya ada dua, yaitu lam dan ro, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idgham bila gunnah. Dan cara bacanya juga berbeda dengan idgham bi gunnah, karena bacanya harus melebur namun tanpa mendengung, sehingga kita tidak diperbolehkan membaca al-mu'jizah dengan adanya dengung. Yang keempat ada iklab. Contoh bacaan iklab bisa kita temukan pada lafaz yu'mim bi rabbihi yang letaknya berada di pertengahan ayat ke-13 dari Quran surat Al-Jin. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan ba, di mana ba adalah satu-satunya hurufnya iklab, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan iklab. Dan cara pembacaannya adalah dengan menukar atau membalik bunyi huruf ba menjadi bunyi huruf mim dan disertai dengan dengung, sehingga tidak diperbolehkan membacanya tanpa adanya dengung. Sehingga kita tidak diperbolehkan membaca yu'mim bi rabbihi, yu'mim bi rabbihi tanpa adanya dengung. Yang kelima adalah ikhfa hakiki. Contoh bacaan ikhfa hakiki bisa kita temukan pada lafaz bimal fil ardi yang letaknya berada di pertengahan ayat ke-10 dari Quran surat Al-Jin. Di situ terdapat nun mati atau sukun bertemu dengan fa, di mana fa termasuk salah satu dari hurufnya ikhfa hakiki yang jumlahnya ada 15, yang terkumpul pada bait syifdatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zidfi wa qad dzalima, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan ikhfa hakiki, dan cara pembacaannya harus samar-samar disertai dengan mendengung. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bila ada salah kata maupun salah keterangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.